Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walid Sadil Sabani. Saya Muhammad Fatila. Kami akan menjelaskan tugas UTS PPO tentang OOP manajemen toko buku. Yang pertama kita akan membuat 3 kelas berupa kelas buku, kelas pelanggan, kelas transaksi, dan kelas main untuk menjalankan ketiga kelas ini. Yang pertama di kelas buku. Kelas buku, publik kelas buku, string kode buku, judul, integer, harga, stok. Kelas buku untuk mendeklarasikan sebuah kelas berupa buku. Lanjut ada atribut kode buku, judul, harga, stok untuk menyimpan data terkait objek buku. Lanjut ke publik buku, string kode buku, string judul, integer, harga, integer, stok. Kita masukkan kode buku, judul, harga, dan stok. Ini berguna. Atribut kode buku, judul, harga, stok, variabel yang ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data yang terkait tentang buku. Lanjut ke ini integer harga untuk menyimpan harga buku, stok untuk menyimpan jumlah stok buku. Kalau yang judul ini untuk menyimpan judul buku. Yang di sini kode buku, judul, harga, stok. Ini untuk menginisialisasi atribut kelas dengan nilai yang diberikan. Lanjut ke break void, kurangi stok. Integer jumlah di stok kurang sama dengan jumlah. Ini metodenya untuk mengurangi stok buku. Metode ini dapat diakses dari luar kelas. Jumlah stoknya akan dikurangi, mengurangi nilai stok dengan jumlah. Lanjut ke kelas pelanggan. Pertama kita buat kelas pelanggan, masukkan nama dan ID. Ini untuk menyimpan nama dan ID pelanggan. Lanjut ke publik pelanggan, string nama, string ID, this.nama, this.id untuk menginisialisasi nama dan menginisialisasi ID pelanggan. Lalu kita membuat kelas berupa kelas transaksi. Kelas transaksi untuk mendeklarasikan kelas bernama transaksi. Lalu masukkan atribut kelas berupa array list buku, pelanggan, array list buku, keranjang buku sama dengan new array list integer, jumlah buku sama dengan new array list. Pelanggan itu berupa objek dari kelas pelanggan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi. Keranjang buku untuk menyimpan daftar list untuk menyimpan buku-buku yang dibeli pelanggan. Lalu jumlah beli untuk daftar untuk menyimpan jumlah pembelian masing-masing buku. Lalu publik transaksi pelanggan this pelanggan sama dengan pelanggan. Ini digunakan untuk membuat objek transaksi dengan data pelanggan tertentu. Pelanggan objek pelanggan yang melakukan transaksi. This pelanggan sama dengan pelanggan untuk menyimpan referensi pelanggan ke atribut kelas. Lalu metode public void tambah buku, fungsinya untuk menambahkan buku ke keranjang.
keranjang transaksi menyimpan jumlah yang dibeli dan mengurangi stok buku. Lalu public void cetak struk fungsinya untuk mencetak struk transaksi yang berisi informasi pelanggan, daftar buku yang dibeli, dan total pembayaran. Operasinya untuk menampilkan nama dan ID pelanggan, melakukan iterasi terhadap daftar keranjang buku untuk menampilkan judul buku, jumlah yang dibeli, harga per item, dan subtotal. Menambahkan subtotal ke total, menampilkan total pembayaran setelah iterasi selesai. Lanjut, kita untuk menjalankannya kita buat kelas main. Selanjutnya kita buat kelas main untuk menjalankan ketiga kelas yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada import Java ArrayList, import Java ArrayList untuk menyimpan daftar buku, import Java Scanner untuk membaca input dari pengguna. Lanjut di public class main public class main scanner sama dengan new scanner, yang artinya yang berguna untuk membaca input dari pengguna. Lanjut di static ArrayList buku, daftar buku sama dengan new ArrayList, menyimpan data buku yang tersedia di toko. Lalu static pelanggan, menyimpan data pelanggan yang sedang transaksi. Kalau yang static transaksi untuk menyimpan data transaksi yang sedang berlangsung. Lanjut di public static void main string, memasukkan data buku, input data buku, dan menu utama. Input data buku itu berguna untuk meminta pengguna memasukkan data buku yang tersedia. Kalau yang menu utama menampilkan menu utama toko buku untuk berbagai pilihan di menu utama itu. Lanjut ke public static void input data buku atau masukkan data buku. Fungsinya memasukkan data buku ke dalam daftar buku. Seperti ini. Sistem outprint, selamat datang di toko buku. Sistem outprint memasukkan jumlah buku yang tersedia berapa, integer jumlah buku, scanner next line. Lanjut di operasinya. Operasi di sini integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah buku, i berlanjut. Sistem print input data buku ke berapa, berarti dipluskan 1. Yang di sistem outprint kode buku, judul, harga, stok, seperti itu. Operasi ini berguna untuk meminta jumlah buku yang tersedia, meminta input kode buku, judul, harga, dan stok untuk setiap buku. Menambahkan buku ke daftar buku sebagai objek buku. Daftar buku ini untuk menambahkan buku ini ke daftar buku. Lanjut ke metode menu utama. Di sini ada sistem outprint menu utama. Ini ada menu utamanya yang dimasukkan ada nomor 1 tambah pelanggan, nomor 2 lakukan transaksi, nomor 3 keluar atau menyelesaikan. Integer pilihan scanner. Ini switch pilihan case 1. Case 1 untuk menambahkan pelanggan baru. Yang case 2 untuk melakukan transaksi menggunakan lakukan transaksi. Ini yang case 3 untuk keluar dari program. Lalu public static void tambah pelanggan, ini untuk
menampilkan nama pelanggan yang sudah di-input, lalu string nama, scanner, neckline, system out print input ID pelanggan untuk menampilkan ID pelanggan yang sudah di-input, string ID sama dengan scanner, neckline pelanggan sama dengan new pelanggan, nama, ID, transaksi sama dengan new transaksi pelanggan. Fungsinya untuk membuat pelanggan baru dan memulai transaksi. Operasinya meminta nama ID pelanggan, membuat objek pelanggan, membuat objek transaksi berdasarkan pelanggan tersebut. Lalu metode lakukan transaksi. Operasinya if pelanggan sama dengan 0, jika pelanggan sama dengan 0, sistem akan mencetak pelanggan belum ditambahkan. Lalu menggunakan looping while true system out print untuk menambahkan tambah buku keranjang, kode buku dan jumlah string kode sama dengan scanner, neckline, system out print sama dengan jumlah untuk menampilkan jumlah integer, jumlah sama dengan scanner integer, scanner neckline fungsinya untuk menambahkan buku ke keranjang, memastikan pelanggan sudah ada, meminta kode buku dan jumlah yang dibeli, menggunakan cari buku untuk mencari buku di daftar buku. Jika buku belum ditemukan dan stok mencukupi, buku ditambahkan ke transaksi, stok buku dikurangi, menampilkan sistem out print ln buku tidak tersedia dan jumlah melebihi stok. Untuk mencetak ini. Lalu ke metode untuk mencari buku, menggunakan public static buku, cari buku, string kode, for buku, daftar buku, if buku, kode buku equal unobject kode, return buku, return 0. Fungsinya untuk mencari buku berdasarkan kode di daftar buku. Operasinya iterasi di daftar buku. Jika ditemukan buku dengan kode yang sesuai, buku tersebut dikembalikan. Jika tidak ditemukan, maka buku dikembalikan. Setelah kita sudah memasukkan semua kodenya, kita coba mengerun sistemnya. Hasil runnya begini. Selamat datang di toko buku. Kita harus menginputkan jumlah buku yang tersedia. Kita contohkan, kita inputkan 1 buku. Kita coba buat kode bukunya seperti Y76. Lanjut ke judulnya contohnya Cry. Harga kita buat harga 20.000. Kita buat stoknya di toko ada 7 buku. Lanjut, ini ada pilihan menu utama. Kita tambahkan pelanggan untuk membeli. Kita tambahkan pelanggan dengan mengetik 1. Input nama pelanggan. Nama pelanggan yang membeli contohnya Fadil. ID pelanggannya kita buat 89O. Lakukan transaksi pembelian. Seperti pencet 2 untuk melakukan transaksi pembelian.
kode buku ini yang di atas ini Y76, kita tulis kode bukunya. Jumlah buku yang dibeli, contohnya membeli 2 buku, tambah lagi, misalkan ditambah Y, kalau sudah satu aja klik N. Kita coba tambah buku dengan klik Y. Kode bukunya Y76. Jumlahnya kita beli 2 aja. Tambah lagi atau tidak, kita selesaikan, tidak beli lagi, klik N. Nah, di sini keluar output struk transaksi, namanya ini ada nama pelanggan Fadil, ID pelanggan 89O, daftar buku Krai dibeli 2, dikali 2000 berarti 40.000, beli 2 lagi 20.000 sama dengan 40.000, berarti total pembayarannya 80.000. Itu hasilnya. Kalau sudah, kita keluar dengan mengeklik angka 3 atau menyelesaikan sistem ini. Nah, sekian dari saya, Wali Sari Sabani, MPM 29. Dan saya Muhammad Fadilah, NPM 25. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.